Halo sahabat diabetes semua, kembali lagi bersama saya Dr. Amel, edukator diabetes Rumah Sakit Premier Bintaro. Nah, pojok diabetes kita kali ini kita akan bahas mengenai tata laksana atau pengobatan diabetes. Bersama saya sudah ada Dr. Abe Wardoyo, beliau ini spesialis penyakit dalam yang berpraktek di Rumah Sakit Premier Bintaro dan aktif di bidang diabetes. Halo dok. Halo dokter. Ya, sehat dok. Terima kasih. Ya. Nah, kita akan bahas mengenai pengobatan diabetes ya. Nah dok, diabetes ini kan ditandai dengan kadar gula darah yang tinggi. Bagaimana ya dok cara kita untuk dapat menurunkan kadar gula darah itu? Ini pertanyaan yang baik. Ada 3 usaha utama yang harus dilaksanakan oleh semua penyandang diabetes untuk agar supaya gula yang tinggi menjadi normal. Yaitu yang pertama pengaturan makan. Yang kedua gerak badan atau olahraga. Dan yang ketiga adalah obat-obatan. Misalnya kalau 3 hal ini dikerjakan secara seimbang, secara bersama-sama, secara sinkron ya, maka gula darah kita akan kembali ke arah nilai-nilai yang dianggap baik atau normal, dan itu akan mencegah terjadinya komplikasi yang kronik maupun yang akut. Demikian dokter Amel. Nah, baik dok. Nah ada pasien ini biasanya belum mau obat dok, maunya pakai diet makanan saja. Nah sebenarnya seberapa besar ya dok pengaruh diet diabetes ini dalam mengendalikan gula darah? Ini pertanyaan yang bagus juga ya. Jadi cukup besar pengaruh daripada diet atau tata laksana makan untuk menurunkan gula darah kita. Seperti kita ketahui, makan itu adalah aktivitas harian kita, di mana dengan makan itu kita akan mendapatkan nutrisi atau zat-zat yang ada dikandung di dalam makanan ya, baik berupa kalori, berupa karbohidrat, berupa protein, lemak, vitamin, mineral, dan yang lain-lain. Pada intinya, sebetulnya penyandang diabetes itu sama dengan orang-orang yang non-diabetes. Perbedaannya, pada diabetes itu tubuh kita atau tubuh penyandang diabetes itu tidak dapat mengolah gula dengan baik. Jadi bagaimana tata laksana makannya? Ya sama sebetulnya, tetapi kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Misalnya seorang penyandang diabetes yang pekerjaan sehari-harinya di kantor tentunya beda dengan penyandang diabetes lainnya yang bekerja di lapangan dalam hal kebutuhan kalorinya. Nah itu kemudian yang diatur agar supaya setiap orang atau semua penyandang diabetes itu mengasup sesuai dengan nutrisi atau kalori yang dibutuhkannya. Tetap seimbang, ada unsur karbohidratnya, ada unsur proteinnya, ada lemaknya, ada seratnya, vitamin, mineral, air, dan yang lain-lain. Jadi intinya diabetes itu tidak seperti yang digambarkan, yang kita takutkan kemana-mana membawa timbangan. Tidak, itu diet yang masa lalu. Diet yang sekarang adalah fleksibel dan kita menikmati makan, tetapi makanan yang kita asup itu sehat, dapat menurunkan gula darah, dapat menurunkan kolesterol, dapat menurunkan tekanan darah tingginya, dan kita hidup dengan happy, pergi ke restoran, ke kondangan, tetap bisa. Tapi kita tahu apa yang kita asup, seberapa yang kita asup, dan tepat jadwalnya. Jadi penyandang diabetes tetap bisa makan 5 kali ya, 3 kali makan utama dan 2 kali snack. Happy kan? Ya apalagi ini kita seumur hidup ya dok, jadi kita harus diet yang kita bisa lakukan seterusnya ya, gitu ya dok. Nah yang kedua tadi gerak badan ya dok, olahraga. Nah seberapa besar sih pengaruh olahraga terhadap dalam mengendalikan gula darah? Ya kita dari kecil itu bergerak ya, anak kecil dari bayi itu kita senang sekali kan kalau dia mulai berdiri, mulai jalan. Jadi harusnya kita pun yang sudah tambah umur tetap bergerak, dan bergerak itu manfaatnya besar sekali ya. Pertama, dengan kita bergerak, otot-otot kita akan membutuhkan gula untuk makanannya, sehingga gula yang tinggi di dalam darah bisa kemudian masuk ke dalam otot, digunakan oleh otot untuk bergerak, sehingga kadar gulanya menjadi turun. Dengan kita bergerak badan apapun, tidak hanya olahraga ya, Dr. Amel, jadi kita bergerak tuh apapun.
kita membatasi penggunaan remote control, kita kalau bisa naik tangga, itu semua akan memperbaiki sensitivitas daripada insulin di otot sehingga dapat menurunkan gula darah. Dengan demikian, kita akan lebih fit dan lebih segar. Dan ingat, olahraga atau gerak badan itu tidak melulu untuk tujuannya untuk menurunkan gula darah saja, tetapi banyak hal yang kita dapatkan. Kita melatih otot, sendi, tulang, daya tahan tubuh, kebugaran jasmani, tidur juga lebih nyaman, buang air besar dan buang air kecil juga lebih bagus, dan juga menjaga berat badan kita supaya tidak berlebih. Jadi kesimpulannya, olahraga dan gerak badan apapun sehari-hari, termasuk mencuci mobil ya, kalau minggu, itu baik untuk penyandang diabetes karena bisa menurunkan gula darah dan memperbaiki kesehatan pada umumnya, termasuk juga di jantung dan parunya. Demikian. Tips olahraga untuk para diabetesi bagaimana ya, Dok? Jadi usahakan dalam 1 minggu itu minimal 5 kali berolahraga dan masing-masing itu 30 menit. Dan pilihlah olahraga yang sifatnya aerobik. Yang bersifat aerobik itu artinya yang ritmis, berirama, kemudian menggunakan otot-otot besar dan membutuhkan oksigen. Misalnya contohnya jalan, kemudian juga jogging, kemudian cycling, bersepeda, kemudian swimming, berenang, dan dangsa suka senam juga bagus tuh. Itu demikian Dr. Amel. Jadi ibu rumah tangga juga nyuci gitu bisa. Iya termasuk ya, karena setiap kita bergerak sebetulnya otot-otot kita membutuhkan kalori, Dr. Amel. Jadi apapun pergerakan kita itu bisa membantu untuk menurunkan kadar gula darah yang tinggi pada penyandang diabetes. Oke, baik Dok. Lalu selanjutnya tadi obat ya Dok ya. Ada berapa macam obat ya Dok untuk para diabetesi ini? Jadi obat-obatan diabetes itu kalau kita lihat dari sisi bentuknya ada 2 macam. Ada yang berbentuk tablet dan ada yang berbentuk suntikan. Kalau sirup nggak ada Dr. Amel karena diabetes itu kebanyakan diabetes tipe 2 tuh pada umur 40 tahun ke atas. Jadi tidak ada sirup ya. Yang ada tablet dan suntik ya. Kemudian dari sisi kemampuan menurunkan gulanya ada 2 macam, yaitu ada yang obat-obatan menurunkan gula sampai ke angka normal, kita namakan normoglycemic agent. Ada juga yang dia dapat menurunkan cukup kuat, lebih daripada angka normal. Itu kita mesti hati-hati, jangan sampai terjadi reaksi hipo. Tentang macamnya, ada berbagai macam obat diabetes dan titik tangkap pekerjaannya itu juga berbeda-beda. Yang paling lama yang kita kenal adalah insulin. Tapi ingat, tidak semua penyandang diabetes itu membutuhkan insulin ya. Yang pasti diabetes tipe 1 itu membutuhkan insulin untuk mengatur gula darahnya. Sedangkan yang tipe 2 biasanya kita menggunakan insulin hanya untuk indikasi-indikasi tertentu saja. Kebanyakan penyandang diabetes menggunakan tablet. Tapi akhir-akhir ini ditemukan juga obat-obatan baru yang suntik, tapi bukan insulin. Dan itu sifatnya juga bagus ya untuk menurunkan gula darah. Demikian Dr. Amel. Kalau pasien-pasien yang sudah dapat insulin itu pasti akan pakai insulin selamanya nggak ya Dok? Tidak juga, tergantung indikasi dan kebutuhan. Kalau memangnya sudah tidak ada kebutuhan dan sudah tidak indikasi, kadang-kadang dokter akan merubah menjadi bentuk tablet, bahkan bisa menghentikannya sama sekali. Jadi jangan takut ya para diabetesi, banyak yang dikasih obat suntik langsung nggak mau gitu ya. Padahal belum tentu selamanya akan pakai insulin. Selain itu juga obat suntik, selain insulin ada yang bukan insulin ada. Ya. Oke Dok. Nah selain diet, olahraga, obat, usaha apa lagi sih Dok yang dapat dilakukan para diabetesi ini untuk dapat tetap sehat, mengontrol gula darahnya sehingga komplikasi-komplikasi itu dapat berkurang? Ini pertanyaan juga cukup bagus. Jadi selain diet, olahraga, dan obat, ada hal-hal yang lain yang menunjang penurunan gula darah dan kesehatan pada umumnya. Yaitu contohnya ya, usahakan 1 hari itu bisa tidur 7 jam sehari. Paling nggak 6 jam sehari. Karena kalau orang
itu kurang tidur, itu tubuhnya itu akan dalam kondisi yang stresor terus-menerus ya. Jadi usahakan bisa tidur satu hari 6-7 jam ya. Kemudian juga tidak kalah pentingnya adalah mengurangi stres. Dengan kita mengurangi stres, nanti hormon-hormon stres itu akan juga mereda, dan itu akan membantu juga agar supaya gula darah kita tidak tinggi dan kesehatan pada umumnya. Dan juga pola pikir serta gaya hidup sehari-hari itu harusnya menunjang semua penyandang diabetes untuk mengendalikan kadar gula darahnya dan juga untuk kesehatan pada umumnya. Rekreasi juga penting loh pada saat-saat tertentu ya. Demikian Dokter Amel. Dan tips dari dokter ya, selalu tersenyum ya dokter ya. Nah, sahabat diabetes, jangan lupa untuk selalu lakukan pola hidup sehat, makan konsumsi diet diabetes, olahraga atau gerak badan, konsumsi obat-obatan dari dokter, dan selalu konsultasikan kesehatan Anda pada dokter. Nah, terima kasih ya dok atas info-infonya. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video Pojok Diabetes selanjutnya. Sampai jumpa dan salam sehat. Salam sehat.